Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali dalam kondisi hari-hari ini kita masih tetap bisa berjumpa satu dengan yang lain sekalipun lewat online. Tetapi saya percaya biarlah pesan Tuhan yang disampaikan sekalipun lewat online ini dapat membangkitkan semangat kita, memberikan kekuatan baru bagi setiap kita untuk kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi, di mana kita lebih banyak ada di rumah, itu tidak akan menghalangi kita untuk kita boleh tetap semangat, untuk kita boleh tetap berhubungan dengan Tuhan lewat setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan apa yang saya mau sharingkan pada saat ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, kami percaya segenap hidup kami di segala musim dalam kehidupan kami, semuanya ada di dalam pengawasan dan pengaturan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami ingin menyatakan penyerahan kami ke dalam tangan-Mu atas hari-hari yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Apapun keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, sekalipun hari-hari ini kami sedang mengalami pandemi yang menghalangi begitu banyak aktivitas kami, tetapi biarlah kami memandang kejadian ini sebagaimana Engkau memandangnya. Karena kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, pasti ada maksud-Mu di balik semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan, bantu setiap kami untuk kami boleh selalu belajar atas segala keadaan yang terjadi dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apapun yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami di dalam hikmat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bersama-sama dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang begitu rema bagi saya. Kenapa? Karena saya rasa bahwa pujian ini begitu pas dengan kondisi kita hari ini. Karena hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi yang membuat banyak orang merasa tertekan, membuat orang merasa putus asa dan sebagainya. Tapi saya mau mengajak kita melihat pandemi ini sebagai sebuah akademi bagi setiap kita. Sebab melalui kejadian-kejadian yang sedang kita alami hari ini, saya percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah, itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi kita saat ini, satu yang saya mau ajak kita sama-sama untuk tidak pernah menyerah dengan segala keadaan yang ada. Sebab kita percaya bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu nyata atas hidup kita. Nah, pujian ini berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku
percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saya mau ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Mazmur 50 ayat ke-23. Mari kita baca sama-sama satu ayat saja ini, tetapi ayat ini saya percaya akan membuat kita merasa lega, sebab di dalam keadaan apapun Tuhan itu sungguh bisa kita andalkan. Baik, Mazmur 55 ayat ke-23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata maka itu menandakan sebab akibat. Kalau kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan, maka kita harus menyerahkan terlebih dahulu segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka jangan pernah berpikir bahwa kita akan terpelihara oleh Tuhan. Sebab hanya orang yang berserah kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia kepada janjinya bahwa Ia akan senantiasa memelihara kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, maka Ia akan selalu menolong hidupmu. Setelah berbulan-bulan kita mengalami epidemi yang kemudian menjadi pandemi, maka ada banyak orang menyerah dengan keadaan dan kehidupan yang mereka jalani. Namun bagi kita orang percaya, pandemi kita ubah menjadi akademi. Apa perbedaannya? Perbedaannya, pandemi menyatakan tentang sakit penyakit yang mewabah ke berbagai daerah, pulau, dan benua. Sementara akademi berbicara tentang pendidikan, pelajaran yang kita peroleh. Saat pola pikir kita melihat masalah yang sedang terjadi sebagai pandemi, maka kita akan menjadi lemah dan putus asa serta mudah menyerah. Namun pada saat pola pikir kita melihat masalah itu sebagai akademi, maka kita akan terus belajar dan meminta hikmat dari Tuhan untuk melalui semua yang sedang terjadi. Apapun yang sedang kita hadapi di hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memilih dan memutuskan untuk tetap bertahan atau menyerah. Keputusannya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk tetap bertahan, maka kita akan memperoleh banyak pelajaran dari apa yang sedang terjadi dan membuat kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan, dan kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Sebaliknya, ketika kita memutuskan untuk menyerah kalah,
maka sesungguhnya kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Bahwa Ia sanggup untuk membawa kita melewati apa yang sedang kita hadapi saat ini. Dan bahwa Ia sanggup untuk mengubah keadaan kita pada waktu yang Ia sudah tentukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mendorong kita semua untuk jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jika ada permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, belajar percaya kepada Tuhan yang selalu menyediakan jalan keluarnya bagi kita. Belajar untuk berserah kepada Tuhan yang pasti memampukan kita untuk menghadapi semua permasalahan kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Bagaimana kita mengulah pola pikir pandemi menjadi akademi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa setiap masalah dalam hidup ini adalah sekolah kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalah tidak akan pernah ada habisnya. Sebab itu adalah sekolahnya kita. Masalah yang satu selesai, maka masalah yang berikutnya akan datang. Makanya nggak usah bikin masalah, sebab masalah itu akan datang tanpa kita undang, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap masalah dalam hidup ini adalah sekolah kehidupan. Di sekolah, Bapak Ibu Saudara, ada waktu untuk belajar. Ada waktu untuk mengerjakan ujian. Dan ada waktu untuk mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Namun semua hal ini sekarang sedang kita kerjakan dari rumah. Yaitu sekolah dari rumah. Kita perlu menjaga diri kita untuk tetap sabar dan berhikmat, serta waspada dengan perubahan demi perubahan yang terjadi di rumah kita atau di luar rumah kita. Masalah dengan anggota keluarga juga merupakan sekolah. Masalah dengan pekerjaan kita juga merupakan sekolah. Semua masalah kita lihat dengan sudut pandang sebagai sekolah bagi kita, di mana kita dididik dan ditempa untuk lulus dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa setiap masalah dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Makanya jangan pernah berkata rasanya sudah tidak ada jalan lagi, rasanya sudah buntu dan sebagainya. Setiap masalah dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Apalagi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Dia sanggup membuka jalan, bahkan di saat seakan tiada lagi jalan. Mau tidak mau, masalah selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita mencari masalah, namun masalah akan tetap datang walau tidak diundang. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, jangan mencari masalah, sebab ia akan datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu juga kita perlu memiliki respon yang benar, respon yang baik, respon yang cepat dan tepat. Kita juga harus memahami bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, setiap masalah pasti ada masa kadaluarsanya. Ada masa kadaluarsanya. Kita harus selesaikan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan sebelum masa kadaluarsa masalah kita berakhir. Sebab sesungguhnya masalah yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita menyerah dan putus asa.
Selama kita tetap semangat dan tidak menyerah, tetap mau berusaha, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, jangan sekali-sekali menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Tuhan pasti menolong orang yang berserah kepadanya. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Seorang yang beriman kepada Tuhan adalah pribadi yang tidak mudah menyerah kepada masalah. Dengan kata lain, satu yang kita tidak boleh dalam hidup ini, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, yaitu menyerah kepada Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan, kita mau mengatakan komitmen kita saat ini. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti percaya, berharap hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami bersandar. Engkaulah kekuatanku selamanya. Mari saat ini di hadapan Tuhan, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita saat ini, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada.
Biarlah lewat kondisi yang ada hari ini kita boleh belajar bahwa ada makna di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita. Mungkin itu membuat kita belajar untuk tidak menggantungkan hidup kita kepada keadaan. Mungkin itu mengajar kepada setiap kita untuk kita tidak menggantungkan diri kita kepada apa yang kita punya hari ini, yang selama ini menjadi apa yang kita andalkan dalam hidup kita. Mungkin itu memberikan pelajaran bagi setiap kita untuk kita tidak boleh berharap kepada manusia. Tetapi biarlah lewat segala keadaan ini kita boleh terus belajar demi belajar melalui setiap ujian demi ujian yang terjadi. Setiap orang yang masuk dalam sekolah, mereka harus melewati ujian demi ujian. Dan hidup ini merupakan sekolah kita. Dan bahan dari sekolah itu adalah masalah bagi kita. Dan biarlah lewat setiap masalah yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita boleh semakin dewasa, kita boleh semakin kuat, kita boleh semakin berhikmat oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap keadaan yang boleh terjadi dalam setiap kondisi hidup kami hari ini. Bantu setiap kami Bapa, untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan kami, apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Bantu setiap kami untuk kami boleh terus berharap hanya kepadamu di tengah-tengah keadaan hari ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini, biarlah kami boleh menjadikan pandemi ini sebagai akademi bagi setiap kami, sekolah bagi kami, untuk kami boleh memetik banyak sekali pelajaran di balik segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, Engkau sedang berbicara. Engkau sedang mendidik kami. Engkau sedang mendewasakan kami. Dan biarlah Tuhan, lewat hidup ini, kami boleh terus mendapatkan hikmat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Segala puji dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.